bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati acara pemberitaan firman malam hari ini. Berikan kami hati yang terbuka, pengertian untuk mengerti dengan baik. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas Tuhan dalam menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya menonton sebuah acara di YouTube. Ronaldo pemain bola ya, jago dia main bola, dia striker hebat di Manchester United dan di berbagai klub-klub. Suatu ketika dia menyamar ya, dia pakai baju yang lain, dia kasih gendut begini perutnya, pakai kacamata, pakai rambut palsu, kemudian dia menyamar, lalu dia duduk, lalu dia bangun, kemudian dia ambil bola, dia mulai main bola situ, angkat bola, orang kan tidak kenal dia, jadi orang cuek, karena mereka tidak mengenal Ronaldo. Dia main bola begitu hebat di depan orang banyak, di sebuah di sebuah keramaian, banyak sekali orang. Waktu dia main bola, tidak dikenal orang, jadi orang-orang tidak memberikan respon, orang cuek aja. Nah, kemudian dia membuka bajunya. Nah, waktu dia buka bajunya, rambut palsu dia buka, dia pakai kumis palsu, kacamata dia buka, orang sudah mulai tahu, ini Ronaldo ini. Waktu dia main bola, dia angkat bola, dia main, orang berkerumun semua, hore, tepuk tangan semua mereka. Lalu ada yang minta foto, selfie sama Ronaldo, minta tanda tangan dan sebagainya. Nah, itu sebuah pelajaran menurut saya. Kalau kita mengenal seseorang dengan benar, kita akan mendapatkan manfaat dari hal itu. Mungkin kita bisa bertemu bintang idola kita, bisa berfoto, selfie sama dia, minta tanda tangan dan sebagainya, atau main bola bareng. Kenapa? Karena kita mengenal dia. Demikian juga ketika kita menjadi seorang Kristen, kita mesti kenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Kalau tidak kita kenal siapakah Allah yang kita sembah, setiap ibadah, setiap minggu kita ke gereja, memuji Tuhan, menyembah Dia, setiap kebaktian rumah tangga, kalau kita tidak kenal Dia, kita tidak akan menarik manfaat dari hal itu. Tapi kalau kita mengenal Dia, ada manfaat yang kita bisa terima atas pengenalan tersebut. Nah, malam hari kita akan belajar satu topik, karena ini tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Saya juga melihat program gereja kita itu khotbah tentang pengajaran sesat itu, jadi saya mengaitkan hal itu pada khotbah malam hari ini. Siapakah Yesus yang lahir di Natal pertama itu? Mungkin kita sudah tahu ya, tapi malam hari ini kita merefresh kembali bahkan pengenalan kita kepada Tuhan. Siapakah Yesus Kristus yang lahir di Natal itu? Siapa dia? Siapa dia, Pino? Ayo. Siapakah Yesus? Tidak tahu kan? Ini repot, ini bagaimana so lama masuk gereja tapi tidak tahu. Coba kita buka Matius pasal 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Saya bacakan ya. Satu ayat saja. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, melalui ayat ini kita akan belajar siapakah Yesus yang kita sembah, kita puji itu ya. Ada banyak versi atau pendapat. Ada yang mengatakan Yesus itu hanya seorang nabi atau seorang utusan. Teman-teman muslim kita mengatakan demikian. Dia bukan Tuhan, cuman nabi doang. Lalu Yesus itu bukan Allah menurut saksi Yehova yang lagi viral ini, pendeta Yarus Sabdono. Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat. Ada yang mengatakan Yesus hanya sekedar guru moral, bahwa kita hanya menjadikan dia sebagai teladan hidup kita, teladan moral saja, tidak lebih daripada itu. Tapi ayat yang sudah kita baca tadi memberikan sebuah deskripsi yang berbeda dari apa yang dipahami orang banyak itu. Ada dua hal saja yang kita akan pelajari. Pertama, kalau kita melihat di bagian awalnya itu ya, itu dikatakan
sama seperti anak manusia datang. Saudara perhatikan kata datang di sana. Yesus dikatakan datang. Kata aku datang atau Yesus datang ke dunia ini muncul beberapa kali dalam Alkitab. Misalnya itu muncul di dalam Lukas 19 ayat 10, Yohanes 9:39, Yohanes 10 ayat 10, termasuk Matius 20:28 ini. Apa makna daripada aku datang itu? Dia mengatakan sama seperti anak manusia datang. Kata datang ini menunjuk pada apa? Pada inkarnasi kan? Jadi dia menjadi manusia. Nah, inkarnasi itu atau aku datang itu berbeda dengan aku lahir. Waktu saya mengatakan saya lahir tanggal 13 Januari 1977, maka sebelum saya lahir saya belum punya keberadaan. Saya tidak ada dulu. Jadi waktu saya lahir baru saya nongol di dunia ini, keluar dari rahim mama saya, baru kita hadir. Berarti sebelumnya saya tidak mempunyai keberadaan sebelum saya lahir. Tapi Yesus berbeda. Dia bilang apa? Anak manusia datang. Dia tidak mengatakan aku lahir. Tidak. Anak manusia datang. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Yesus sudah punya keberadaan sebelum dia hadir di Natal yang pertama itu. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan keilahian daripada Yesus. Berarti dia bukan cuma manusia biasa. Dia lebih daripada sekedar guru moral atau hanya sekedar nabi atau utusan daripada Tuhan. Berarti dia siapa? Dia Allah. Dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan, hanya Allah yang mempunyai keberadaan sebelum dia lahir sebagai manusia. Ini hal yang pertama yang kita lihat ya, bahwa Yesus itu di dalam teks ini ditunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Memang betul dia lahir di Bethlehem. Orang kan membantah seperti itu. Kalau orang Muslim, oh dia kan lahir di Bethlehem, di Palungan. Yesus lahir di Palungan. Palungan itu adalah tempat makanan ternak. Itu sebab para teolog mengatakan Yesus lahir di kandang hewan, karena dia diberikan di Palungan, tempat makanan ternak itu. Memang Yesus lahir juga secara fisik sebagai manusia, tapi dia bukannya sekedar manusia. Manusia itu mempunyai praeksistensi sebelum dia ada di palungan itu. Maka dia bukannya sekedar manusia saja. Dia adalah manusia dan Allah. Allah dan manusia. Itu sebab dia berani mengklaim aku datang. Karena manusia itu datang. Kalau saya bilang saya datang ke dunia ini tahun 1977, wah itu ngawur, itu berarti gila itu. Saya ini orang gila. Kenapa saya bisa mengklaim seperti itu? Kalau saya cuma manusia ciptaan Tuhan kok. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengklaim seperti itu. Tapi Yesus dia berani mengatakan, aku datang ke bumi. Membuktikan apa? Sekali lagi berarti dia adalah Tuhan. Nah, banyak orang mendasarkan keilahian Yesus pada teks-teks seperti Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5 dan sebagainya. Tapi ayat ini tanpa orang sadari ini membuktikan keilahian Yesus yang menunjukkan dia adalah Allah. Itu yang pertama. Jadi siapakah dia? Menurut ayat ini, karena dia sudah punya praeksistensi sebelum dia lahir, berarti hanya satu pilihan, dia adalah Allah itu sendiri. Poin yang kedua, kita lihat di kalimat atau kata-kata selanjutnya dalam ayat itu ya. Dibilang anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang bukan dilayani, mereka untuk melayani. Nah, pelayanan Yesus itu apa? Banyak. Dia memberitakan kabar baik, dia masuk ke sinagog tempat ibadahnya orang Yahudi, dia memberitakan firman Tuhan, dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Itu bentuk-bentuk pelayanan daripada Yesus. Dia melayani, itu dibuktikan. Ayat ini dibuktikan dengan aktivitas Yesus di sepanjang kehidupannya. Memang dia melakukan pelayanan bagi orang-orang banyak. Mengapa Yesus mengatakan itu ya? Mengapa dia mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani? Itu adalah latar belakangnya rupanya. Dia tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat itu. Kalau saudara baca di konteksnya ya, itu diceritakan tentang ada dua orang murid, yaitu anak-anak Zebedeus. Kalau di ayat Matius pasal 20 kurang terlihat, tapi kalau sudah bandingkan dengan Markus pasal 10, 35 dan seterusnya, itu disebutkan ada dua orang, itu ayat paralelnya. Ada dua orang, yaitu Yakobus dan Yohanes.
Rupanya mereka meminta kepada Yesus supaya mereka bisa duduk bersama Yesus memerintah. Yaitu apa? Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ini dua murid Yesus. Dia minta, Yesus nanti, bisakah saya akan ada bersamamu nanti di kerajaanmu untuk memerintah bersamamu, satu di kanan, satu di kiri. Lalu dia jawab di ayat yang ke 26 sampai 28 di Matius pasal 20 tadi. Dia jawab begini, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Rupanya jawaban Yesus ini mengkontraskan dengan apa yang menjadi keinginan daripada murid itu, dua orang murid itu. Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi justru untuk melayani. Nah, tak balik kan? Jadi persepsi para murid ingin ada di posisi yang tertinggi bersama Yesus, kiri kanan Yesus, ternyata dibantah oleh Yesus. Bukan seperti itu. Kamu lihat aku datang ke dunia justru bukan untuk dilayani, tapi akulah yang melayani. Kalau di ayat 26, dia mengatakan, barang siapa menjadi besar, harus hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, harus menjadi pelayan supaya besar. Kalau kamu ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Jadi kan tak balik dengan apa yang dipahami oleh orang dunia. Banyak orang-orang berpikiran, kalau kita sudah mencapai sebuah posisi yang tinggi di sebuah organisasi lah, atau sebuah gereja, kita menjadi pemimpin di gereja, kemudian cuma, berarti ini sebuah hal yang luar biasa, yang hebat. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kamu menjadi terbesar, jadi pelayan, menjadi hamba. Bukan berarti waktu kita menjadi pemimpin, misalnya di sebuah gereja, menjadi ketua jemaat, berarti itu suatu hal yang tidak bagus. Bukan. Maksudnya Yesus ini menghantam kesombongan daripada para murid itu. Mereka sombong, mereka ingin menjadi yang terbesar nanti. Jadi motivasi mereka itu salah, keliru. Maka Yesus membetulkan motivasi mereka dengan mengatakan, kalau kamu jadi besar, jadi pelayan justru, jadi hamba. Bukan berarti posisi yang bagus itu tidak bagus, tidak seperti itu. Nah, ada banyak orang yang ingin menjadi pemimpin di dunia ini, banyak sekali kan. Kalau saya dengar cerita di gereja sebelah itu, kalau mau jadi ketua jemaat, sudah rame-rame bikin serangan fajar dan segala macam. Untuk apa? Supaya dia jadi ketua jemaat di sebuah gereja. Tidak ingin kita rombeng gereja toh. Kalau rombeng gereja, tak balik. Justru tidak ada yang mau jadi ketua jemaat itu semua. Cuma ibu ketua terus yang jadi ketua jemaat. Nah, jadi berbeda dengan hal itu. Sekali lagi Yesus memberikan teladan di sini supaya kita rendah hati, jangan sombong. Kalau engkau ada di posisi yang bagus, engkau juara satu di sekolah dalam studimu, berhasil bagus. Si anak saya itu luar biasa dia, si Gel itu. Dia masuk saja sudah mendapatkan respon yang bagus dari dosen-dosennya, teman-temannya. Bahkan dia menjadi ketua kelas di kelasnya dia bersama Profesor Dina itu. Profesor Dina itu adalah stafnya Jokowi di kabinet itu. Dia ceritakan kepada saya, Pak, begini Pak, begini saya ini. Hati-hati, jangan sombong. Kau rendah hati. Posisimu sekarang yang bagus. Itu jangan kamu jadikan sebuah alasan supaya kamu berbangga diri, sombong, lupa diri, dan sebagainya. Jangan. Jadi kita mesti tetap rendah hati, walaupun kita ada di posisi yang bagus seperti itu. Nah, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Tapi di dalam melayani, Yesus rupanya mengalami banyak tantangan, rintangan, bahkan ditolak. Bahkan beberapa kali hendak mau dibunuh. Waktu dia mengatakan Allah itu adalah Bapaknya dalam Yohanes 5, itu kan dia mau dibunuh, di situ dirajam, karena dia sedang menyatarakan dirinya dengan Allah. Dia mau dibunuh beberapa kali, tapi dia tidak membalas. Ini adalah pelayanan Yesus. Dia membuktikan pelayanannya itu dengan keseriusan, dengan ketulusan hati. Orang mau hina dia, mau tolak dia, bahkan mau bunuh dia tidak balas dengan hal serupa. Jadi dia melayani dengan sebuah cara yang bagus, dengan prinsip yang bagus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana dengan kehidupan kita juga?
selama kita di dunia ini, selama kita bergereja, bersosialisasi dengan masyarakat? Apakah ketika ada orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita, bagaimana respon kita? Banyak orang yang mulai melakukan perlawanan yang keras kepada orang yang misalnya sudah menjelekkan kita. Oh, dia sudah bikin malu pak kita, dia sudah kasih jelek nama aku di depan orang banyak. Ya sudah, kita berhenti berteman kalau gitu. Udah aja sudah usah ngomong, ketemu tidak mau tegur sapa lagi, sudah tidak mau lagi komunikasi dan sebagainya karena ada masalah seperti itu. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia melayani itu dengan tulus, sekalipun ada rintangan, hambatan, tantangan, dia tetap melayani. Kita harus meneladani Yesus seperti itu ya. Yesus kan bilang, kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan berarti ditafsirkan secara literal itu. Ada orang membeleng kita, oh kasih lagi pipi kanan. Tidak. Maksudnya supaya kita tidak membalas. Yesus bilang apa, mengampuni berapa kali? 70 kali 7. 70 kali 7 bukan berarti harfiah juga. 70 kali 7 berapa? Kalkulator. Sekian ratus atau sekian ribu. Bukan. Maksudnya pengampunan itu tidak terbatas. Tidak dibatasi dengan limit. Kalau ada buat salah, ampuni, salah, ampuni, yang gitu. Itulah ajaran Yesus. Jadi kita harus mengikuti teladan Yesus. Jangan sedikit sebab aku salah, saya mau bicara lagi. Nah, ada orang yang seperti itu ya, sebab aku salah, bertahun-tahun tidak mau ngomong sama orang itu. Lah, bagaimana kita sebagai murid Kristus kok seperti itu? Kita setiap minggu ke gereja, ikut kebaktian, tapi tidak mau mengampuni sesama kita. Nah, ini sebuah kecelakaan besar. Malam ini kita harus meneladani guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia melayani dengan tulus, bahkan tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Dan sudah tahu puncak pelayanan Yesus apa? Puncak pelayanan Yesus adalah mati di atas kayu salib. Ayatnya kan bilang begitu di bagian terakhir ya. Matius 20:28. Mereka untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puncak pelayanan Yesus itu apa? Dia naik di atas kayu salib, mati bagi orang berdosa. Dan itu dia lakukan untuk apa? Untuk saudara dan saya. Supaya ketika saudara percaya dia sebagai Tuhan di poin pertama tadi itu, engkau diselamatkan. Engkau diselamatkan. Jadi, waktu dikatakan Yesus itu melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang, dia mati toh. Berarti dia menjadi apa? Juru selamat bagi manusia berdosa. Jadi poin yang kedua, siapakah Yesus? Dia adalah juru selamat. Kenapa? Karena dia mau menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa supaya orang yang percaya kepada dia diselamatkan. Siapakah Yesus itu? Kalau kita ditanya, dia adalah juru selamat. Nah, mungkin menjadi refleksi bagi kita ya, karena kita sebentar lagi kan akan merayakan Natal. Natal itu apa? Natal memang kelahiran Yesus ke dunia. Tapi siapa itu Yesus yang lahir itu? Banyak gereja melupakan esensi daripada Natal. Kenapa? Karena Natal itu sudah tertutupi dengan apa? Tertutupi babi guling, babi kecap. Oh, gereja menyediakan makanan yang enak sekali, pesan catering di tempat yang enak, mengeluarkan biaya besar. Lalu apa? Ada gereja juga yang mengundang artis, artis terkenal, bawa untuk bersaksi pada acara Natal, perayaan Natal, keluarkan biaya besar di situ. Atau baju baru, pesan baju, kemudian kita dijahit lagi baju baru dijahit di dalam folium, mengeluarkan biaya besar. Tidak salah, melakukan hal itu tidak salah. Kita mempersiapkan makanan yang enak, baju baru, atau kita dekorasi ya kan, bikin dekorasi gereja, itu kan pengeluaran juga, tidak salah. Siapa yang bilang salah? Tidak salah. Tapi kalau kita hanya melakukan hal-hal tersebut dan kemudian kita melupakan esensi daripada Natal, maka perayaan Natal kita itu menjadi tidak berguna lagi. Tidak ada gunanya kita merayakan Natal.
Karena Natal sudah tertutupi dengan berwe, babi guling, baju baru, dekorasi yang bagus di gereja. Berapa duit yang kita keluarkan? Banyak, jutaan. Kalau gereja-gereja besar karismatik itu ratusan juta sampai dikeluarkan untuk perayaan Natal. Undang apa lagi, undang artis, PP, pesawat. Untuk apa coba kita melakukan seperti itu? Banyak gereja sudah merupakan esensi Natal apa? 2 poin tadi. Pertama, yang mengatur siapa? Dia Tuhan. Yang kedua, dia juru selamat. Maka pada waktu Natal, idealnya dalam perayaan Natal itu adalah kita memberitakan Yesus yang lahir itu. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Dalam apa? Khotbah. Jadi Natal itu adalah kesempatan bagus untuk apa? PI, untuk penginjilan. Tapi kan tema-tema Natal sekarang itu berbeda. Sudah tidak lagi tema penginjilan. Tema Natal mulai bergeser. Yesus adalah sahabat kita. Hanya sekedar guru yang baik. Atau apa itu tema Natal PG yang lalu itu. Sudah mulai bergeser daripada esensi. Banyak orang sudah melupakan siapakah Yesus itu. Padahal waktu Natal itu kesempatan bagus untuk kita memberitakan siapakah Yesus yang kita sembah. Makanya kalau mau Natal, saya lebih suka mencari pengkhotbah yang bagus. Bahkan mau mengeluarkan biaya yang besar pun tidak masalah. Yang penting kita kenal dia, khotbah bagus, bicarakan tentang esensi Natal itu. Ada 2 poin dari itu. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Jangan sampai kita melupakan 2 poin. Kalau kita melupakan, sudah tidak ada lagi berita tentang 2 hal itu di Natal, wah silakan sudah. Natal kita tidak ada guna. Cuma keluar duit banyak, tapi kita tidak mengerti esensi peran Natal itu. Nah, saudara sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari pada malam hari ini yang sudah seringkali dilupakan oleh banyak orang, karena terkait dengan ada begitu banyak ajaran sesat yang muncul ya. Barusan itu ada perdebatan terbuka antara pendeta Budi Asali dengan pendeta yang Muslim bicara tentang ini, Yesus Tuhan atau bukan, Yesus Juru Selamat atau bukan. Nah, bagaimana kita supaya mengenal dia dengan baik? Coba aktiflah ibadah. Makanya dalam acara-acara ibadah ada khotbah firman Tuhan dari Pak Gembala, Ibu dan sebagainya. Itu bisa memberikan kita masukan yang baik supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Harus rajin ibadah ya. Lagi ibadah PA, kalau boleh ibadah PA hadir semua jemaat supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Bukan hanya Pak Julianus saja yang bertumbuh secara rohani. Kita menghendaki, para majelis menghendaki supaya semua jemaat kita tumbuh sama-sama, kita berkembang secara rohani bersama-sama. Bukan hanya hamba Tuhan, cuma hanya ketua majelis saja, tidak. Jadi usahakan untuk hadir di setiap ibadah supaya kita bisa mengenal pengajaran betul, kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran yang sesat yang muncul begitu banyak hari ini. Oke, 2 poin. Siapa Yesus? 1, dia adalah Tuhan. Kedua, dia adalah Juru Selamat. Mari kita beritakan 2 hal ini kepada orang-orang supaya mereka juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat sederhana ini yang boleh mengingatkan kami kembali tentang esensi daripada Natal yang selalu kami rayakan setiap tahun. Ajar kami untuk mengenal Engkau, untuk memahami-Mu lebih baik lagi. Engkau bukannya sekedar manusia yang lahir di palungan di Bethlehem itu, tapi Engkau adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami berdosa. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu bagi kami semua Tuhan. Ajar kami Tuhan semuanya untuk memberitakan kasih Tuhan ini, memberitakan 2 hal ini kepada orang banyak, supaya juga orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh menjadi percaya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.